Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di kota Tangerang Selatan. Hari Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 16. Nah, Rudat FM berada di depan salah satu SPBU milik investor yang tentu saja non Pertamina. Ada BP, British Petroleum. Nah, belakangan SPBU non Pertamina dalam problem ya teman-teman. Tentu saja sejak akhir Agustus 2025 dikabarkan SPBU non Pertamina, dalam hal ini ada Shell, ada British Petroleum atau BP, dan Vivo yang berada di sekitar barangkali wilayah sebarannya ada di Jakarta, Banten, Jabar, dan Jatim, sedang dalam problem stok ya teman-teman ya. Dan seperti dilihat sore ini, BP AKR hanya menyediakan BP Ultimate Diesel seharga 14.270. Sementara BP 92 dan BP Ultimate blank ya teman-teman, kosong, tidak ada harganya. Dan di banner hanya tertulis tersedia BP Ultimate Diesel, yang lain tidak ada ya teman-teman. Nah, dikabarkan kalau pemberitaan media nasional, sebenarnya krisis stok untuk SPBU non Pertamina, khususnya Shell, sejak awal Januari 2025 ya problemnya. Namun memuncak seiring waktu mulai akhir Agustus 2025 dan hingga hari ini teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi ya teman-teman? Dan belakangan mencuat Bapak Menteri SDM, Pak Bahlil Lahadalia, ya kalau mau isi stok ya impor melalui Pertamina lah, katanya, ngomongnya kurang lebih begitu ya. Jadi sejauh ini sepertinya impor yang berlaku untuk SPBU non Pertamina melalui jalur importir masing-masing ya teman-teman. Barangkali mereka melalui provider yang non Pertamina tentunya. Dalam hal ini bukan juga Pertamina Patraniaga ya teman-teman, yang selalu ini mensuplai untuk SPBU Pertamina. Nah, bagaimana sebenarnya sharing mereka ya? Apakah memang ini karena laku keras atau karena ada hambatan impor atau juga memang birokrasi ya teman-teman? Nah, kalau beberapa informasi dari media massa ya tentu saja sudah dapat informasinya bahwa hal ini sudah diketahui sejak awal Januari 2025, bahwa yang pertama tentu saja ada keterlambatan birokrasi pada impor ya teman-teman. Yang kedua juga ada perubahan mekanisme impor yang belakangan diketahui harus melalui pihak Pertamina. Jadi tidak lagi boleh impor sendiri-sendiri ya melalui supplier masing-masing. Nah, dan evaluasi impornya juga yang semula setiap 1 tahun kemudian dirubah menjadi setiap 6 bulan evaluasi impornya. Jadi dipantau terus. Bahkan dalam pelaksanaan bisa 3 bulan sekali. Sudah sejauh mana kuota impornya dipenuhi, barangkali begitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya barangkali kita bisa telusuri bahwa sejak Oktober 2024 lalu ya Pertamina memberlakukan, salah satunya adalah aturan mengenai penggunaan QR untuk pembeli Pertalite. Nah, alhasil tentu saja banyak yang barangkali dari pengguna Pertalite yang akhirnya hijrah ke RON yang di atasnya, yaitu RON 92 Pertamax ya. Gara-gara barangkali kesulitan pembelian Pertalite, bisa stoknya semakin terbatas atau mekanisme pembelian yang semakin sulit. Nah, dan juga sempat ada kejadian bahwa kasus korupsi di Pertamina yang berujung pada beberapa petinggi dari anak usaha Pertamina seperti Patraniaga atau Pertamina Shipping yang terseret kepada kasus oplosan BBM kabarnya ya, landing dari Pertalite
Sebenarnya Pertalite lalu di blending menjadi ke produk Pertamax ya teman-teman. Akhirnya menggerus kepercayaan sebagian pengguna Pertalite ataupun Pertamax yang sejauh ini menjadi pelanggan Pertamina, dan hijrah rame-rame waktu itu ya, viral ke BBM non Pertamina. Dalam hal ini bisa Shell, bisa juga BP AKR seperti yang Roda TPM lihat, ada juga Vivo. Nah, untuk RON 92 ataupun RON 94 Pertamax ataupun di atasnya ya teman-teman, bisa Shell Super ataupun Shell V-Power ya teman-teman. Nah, Roda TPM sempat tadi melihat ke arah BSD juga, ada Shell di Jalan Rawabuntu, ada juga Shell di sekitar Jalan Pahlawan 1000. Nah, untuk RON 92 ini nihil ya teman-teman, dan RON 94 yang tersedia adalah V-Power diesel ya teman-teman. Seperti hanya di BP saat ini ya ada Ultima Tisser yang tersedia, sementara untuk produk yang lain saat ini tidak tersedia. Dan dikabarkan juga bahwa mekanisme pembelian melalui impor menggunakan Pertamina sepertinya tidak terserap. Jadi stok yang sudah tersedia di perjanjian awal bahwa Vivo barangkali akan menyerap BBM melalui Pertamina, baik base fuel maupun as is atau apa adanya, sepertinya gagal dilaksanakan ya teman-teman. Dikabarkan sudah ada 70.000 barrel yang tidak terserap karena gagal deal ya, yang sebelumnya sempat ada persetujuan, namun setelah melalui pengecekan ternyata kualitasnya berbeda dengan yang diharapkan oleh SPBU non Pertamina. Sementara Shell sepertinya belum memutuskan untuk membeli saat itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau lihat dari sharing marketnya, menurut data dari media sudah diketahui bahwa ada pertumbuhan yang signifikan penggunaan BBM non subsidi khususnya di non Pertamina, yang semula di tahun 2024 market setnya adalah 11%, di tahun 2025 sudah ongoing menuju ke 15%. Bahkan estimasi di akhir tahun akan mencapai 16% market share, bila mana tentu saja tidak terhambat oleh supply stock ya teman-teman. Nah, ini jadi problem yang besar bagi Roda TPM ya, ataupun barangkali investasi di Indonesia, di mana pemerintah menginginkan investasi asing masuk, namun faktanya yang sudah existing saja ya diuyo-uyo ya teman-teman ya oleh pemerintah, diatur-atur sedemikian sehingga ruang geraknya menjadi sulit ya teman-teman. Yang semula harusnya impor melalui supplier masing-masing dipaksa untuk impor melalui tangan Pertamina ataupun anak perusahaan Pertamina ya teman-teman. So, kita ingin melihat sejauh mana ini perubahan. Hingga saat ini belum ada, sudah 1 bulan lebih ya, sudah banyak, kalau Roda TPM tadi lihat ya, petugas SPBU non Pertamina akhirnya ya mendagang memberikan layanan apa yang tersedia, baik bengkel maupun gerai retail di depan, dikala SPBU yang seharusnya menyediakan lengkap produknya hanya menyediakan satu produk, yaitu Shell V-Power di Shell, sementara di BP Ultimate diesel di gerai BP AKR. Kita tunggu langkah berikutnya sejauh mana pemerintah menangani krisis hal ini ya teman-teman. Di sela-sela kebutuhan pemerintah juga untuk mendongkrak ekonomi melalui investor yang sudah existing maupun investor baru yang kabarnya ditunggu dari berbagai pihak baik lokal maupun asing.